Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang menjadi kunci utama setiap manusia ketika dia hidup di dalam dunia ini adalah mencari kebahagiaan. Dan tentu kebahagiaan yang diinginkan adalah tidak hanya kebahagiaan yang semu. Kalau kebahagiaan semu itu pastinya didapat itu tidaklah lama, sebentar, dekat, ada jarak. Tapi kebahagiaan yang kita inginkan adalah kebahagiaan orang-orang mukmin, itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang tidak hanya sekedar mengantarkan kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Makanya seringkali kita membiasakan diri kita untuk berdoa, doa sapu jagat katanya, doa yang bisa memberikan nilai-nilai yang penting di dalamnya agar setiap umat, khususnya muslim itu bisa menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berharap mendapatkan kebahagiaan, kebaikan tidak hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan dan kebaikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, tentu kebahagiaan hakiki ini seperti apa? Seperti yang diungkapkan juga sama seperti diungkapkan di dalam Al-Quran, seperti yang doa tadi disebutkan. Imam Syafi'i juga menegaskan demikian. Ada dua kunci, ada dua hal kebahagiaan itu. Maka kita berharap dua kebahagiaan ini harus kita dapat. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Namun demikian, ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat pada kebahagiaan, nilai-nilai kebahagiaan hari ini kita dapatkan pada setiap manusia, orang-orang mukmin atau banyaknya kaum muslimin yang ada di negara-negara yang mayoritas muslim, cenderung masyarakatnya tidak bahagia. Di mana letak kebahagiaan itu? Apakah dia sudah mulai untuk kemudian tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah? Pada nilai kebahagiaan hakiki itu pada intinya adalah bagaimana mengharapkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ada beberapa orang ulama itu mengatakan ada tiga hal karakter yang mendorong seseorang mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga ini bisa mendorong kita pada nilai kebahagiaan. Dan boleh jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menuju pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini di Ramadan ini dan di penghujung 20 Ramadan memasuki 10 Ramadan terakhir nantinya, apakah Ramadan ini membekas dalam diri kita? Apakah kita merasakan kebahagiaan dengan Ramadan ini? Kalau yang namanya kebahagiaan dengan Ramadan, ketika mendapati di hari-hari terakhir Ramadan ada rasa sedih karena ada kekasih yang akan sebentar lagi meninggalkan kita, yaitu Ramadan. Dan kebahagiaan itulah yang kita inginkan. Dari mana kemudian karakter ini akan bisa kita tumbuhkan? Maka para ulama ada tiga hal ini yang disebutkan di dalam perbincangannya. Yang pertama,
Orang yang mukmin itu ya, ketika dia mendapatkan ya, dirinya berada dalam ujian, berada dalam kesusahan, dia berusaha untuk bersabar. Ujian apa saja, terkadang itu bisa didapatkannya pada dirinya, pada keluarganya dan sebagainya. Maka seorang mukmin karakternya dia harus bisa bersabar. Kan sabar itu ada batasnya? Tidak ada batasnya. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sabar itu tidak ada batasnya hingga yaumil kiamat. Makanya mengapa kita tidak lihat, padahal kita sudah lihat banyak kisah para sahabat, bahkan Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga menghadapi berbagai ujian. Dan ujian itu sebenarnya bagian dari bagaimana menguji kesabaran sosok Nabi kita. Apalagi kita sebagai manusia. Maka ma'asyiral muslimin, ujian kesabaran ini adalah bagian dari upaya untuk menggapai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak mampu bersabar, bagaimana kita mendapat kebahagiaan, happiness? Karena hari ini banyak kita mendapatkan kondisi-kondisi orang yang kemudian mengalami satu kondisi putus asa dengan sabarnya. Sudah mulai menunjukkan kegerahan dirinya dengan persoalan diri dan keluarganya, karena dia tidak mampu bersabar. Maka bersabar ini adalah salah satu kuncinya. Karakter ini kita perlu bangun. Yang kemudian yang kedua adalah disebutkan perlu ada nilai syukur dalam diri kita. Apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Dalam Al-Quran, wa in kafartum wa azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi bagaimana orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah lagi nikmat itu. Ini yang terjadi oleh salah seorang sahabat yang luar biasa. Mungkin kita mengenal salah seorang sahabat ini, dan dia salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, "Antum, kamu itu masuk surga. Cuma persoalannya masuk surganya di akhir." Ini yang membuat sahabat ini tidak mau dia di akhir. Dia ikut barisan yang pertama masuk di dalam barisan yang masuk surga. Siapa sahabat ini? Yaitu Abdurrahman bin Auf. Apa yang ada pada dia sehingga kemudian dia istimewa di hadapan Rasulullah? Ternyata yang membuat kondisi dia atau yang menyebabkan dia masuk surga itu karena kedermawanannya yang luar biasa. Dia punya harta yang luar biasa, dia punya kebun kurma yang luar biasa, dia punya banyak harta. Bahkan saking banyaknya harta itu dia takut, khawatir. Dia berupaya untuk menghabiskan hartanya itu, memberikannya kepada semua orang. Namun setiap dia berikan kepada orang lain, datang lagi harta itu, bertambah-tambah lagi. Dia khawatir. Ternyata ada harta-harta inilah yang menyebabkan dia harus belakangan masuk surga. Ini orang, kata Rasulullah, orang yang aneh. Kebahagiaannya dia berharap bisa mendapatkan ya, barisan terdepan masuk surga. Kita belum tahu apa-apa ini. Ya, kita belum dapat jatah masuk surga. Boleh jadi kita nggak tahu. Allah alam. Semoga Allah berikan surga. Tapi inilah yang terjadi oleh Abdurrahman bin Auf. Dia berupaya untuk menghabiskan harta-hartanya, tapi datang lagi. Ada yang menarik. Suatu ketika baru pulang dari perang Tabuk yang luar biasa melelahkan. Melelahkannya karena di musim kemarau. Sehingga kebun-kebun kurma yang harusnya sudah dipanen oleh masyarakat Madinah itu ditinggalkan pada saat perang Tabuk. Nah, setelah pulang perang Tabuk, masyarakat Madinah kaum muslimin itu kemudian mendapati pohon-pohon kurmanya membusuk. Nah, disitulah ruang kesempatan bagi Abdurrahman bin Auf untuk menghabiskan hartanya. Dia membeli kurma-kurma busuk itu. Hanya kalau kita bilang, untuk apa beli kurma busuk? Tidak menguntungkan. Tapi begitulah Abdurrahman bin Auf, agar dia kemudian mendapatkan barisan di depan saf di surga itu, dia menghabiskan hartanya untuk membeli kurma busuk. Tapi ternyata kenyataannya berbeda.
Allah memberikan luar biasa pada diri seorang Abdurrahman bin Auf. Ketika dia membeli kurma-kurma busuk itu dari masyarakat Madinah itu, masyarakat Madinah luar biasa senang ya. Karena tidak disangka kurma-kurma itu dibeli dan dia mendapatkan kurma itu dengan biaya yang normal. Bukan harga jatuh, harga yang umumnya yang biasanya dijual. Tidak busuk. Lalu ketika dibeli, ketika dia tidak ada lagi hartanya, suatu ketika ada kabar ya, dari sebuah negeri yang ada di Yaman, kerajaan itu ternyata mengalami satu kondisi ya, penyakit yang luar biasa, penyakit yang dahsyat. Mungkin kalau kita seperti COVID begitu. Sehingga kemudian rajanya itu sampai sakit dan mengirim semua pengawal ya, pasukan untuk mencari kurma yang busuk. Katanya kurma ini yang bisa membuat ya seluruh negeri itu ya bisa sembuh dengan penyakit itu. Lalu didapatkanlah di Madinah itu ternyata ada ya yang punyanya adalah Abdurrahman bin Auf. Maka disitulah kemudian pasukan itu menemukan ada kurma itu, dia membeli kurma busuk tadi, sehingga kembali lagi hartanya berlipat-lipat ya, yang didapatkannya dari kerajaan di Yaman tadi. Masya Allah. Maka kebahagiaan ya dari bentuk ya bagaimana tidak hanya dari sisi sabar saja, tapi menunjukkan rasa syukur apapun yang kita peroleh, apapun yang kita terima. Ya, ketika kita berbuka hanya dengan ya segelas air putih dan kurma, itu saja sudah menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebahagiaan, ada dua kebahagiaan ya, yang itu mendatangkan keberkahan di sisi Allah, yaitu kebahagiaan bertemu dengan Allah dan kebahagiaan kenikmatan ketika berbuka. Ini kita sudah melakukan banyak hal kenikmatan dan kebahagiaan, dan kita sudah memulai kebahagiaan itu ketika kita memasuki Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, yang ketiga yang terakhir ini adalah mengajarkan kita untuk kemudian banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Ini tiga kuncinya. Mulai dari kita bersyukur, bersabar, dan yang ketiga karakternya adalah bagaimana kita meminta ampun kepada Allah atas segala kekhilafan yang telah kita buat. Beristighfar kita kepada Allah. Apakah di waktu menjelang sahur kita banyak beristighfar pada Allah? Pada Rasulullah SAW, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang tidak pernah ya dinyatakan salah, tapi tidak pernah beristighfar, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjelang sahur. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ma'asyiral muslimin, di ruang kesempatan kita di Ramadan ini ya, bagaimana kita dibina, digembleng untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya juga agar kita meraih karakter tiga ini. Karakter kita untuk bisa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, karakter kita untuk bisa bersabar dengan segala sesuatu ujian apapun yang Allah timpakan kepada kita. Dan yang ketiga, kita tidak boleh lupa untuk selalu beristighfar kepada Allah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.